desa, tahunya satwa elang Flores ini adalah satwa yang dijaga, dilindungi dan langka sejak ada sekitar 2 bulan yang lalu. Artinya saya tahu sejak masuk hidup di desa Sambi Elen. Banyak yang sebenarnya dari dulu kita tahu bahwa itu burung, tetapi baru 3 minggu yang kemarin kami tahu bahwa elang Flores ini termasuk satwa yang dilindungi. Bicara masalah burung elang, sementara ini kita masyarakat secara umum masih sangat awam. Artinya selama ini belum pernah kita mendapatkan informasi maupun wawasan entah dari lembaga pendidikan maupun pemerintah kaitannya dengan burung elang. Jadi untuk membedakan antara jenis-jenis burung elang ini sama sekali kita tidak tahu. Artinya beda-bedanya jenis burung elang yang kayak gimana kita tidak pernah tahu. Yang umumnya kita ya tahu elang pemangsa ayam ini aja sama pemangsa ular itu. Jadi untuk nama-nama jenis elang itu kita sama sekali tidak tahu. Elang Flores merupakan raptor atau burung pemangsa endemik Nusa Tenggara yang terdapat di Pulau Flores, Sumbawa, dan Lombok. Penelitian mengenai elang Flores pertama kali dilakukan di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan dari situlah nama elang Flores untuk raptor yang sudah sangat langka ini didapatkan. Pada tahun 2014, elang Flores telah ditetapkan sebagai salah satu spesies prioritas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, status elang Flores telah menjadi burung pemangsa yang keberadaannya paling terancam punah dan kritis. Secara keseluruhan pada tahun 2005, jumlah elang Flores hanya sekitar 250 ekor di Indonesia. Dan di Pulau Lombok sendiri, elang Flores diperkirakan hanya tersisa sekitar kurang dari 50 ekor. Secara selintas, elang Flores mirip dengan jenis burung-burung pemangsa lainnya yang berada di sekitar Pulau Lombok. Elang Flores merupakan jenis elang berukuran terbesar yang ada di Pulau Lombok, lebih khususnya di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan jarak terbang tertinggi. Tubuh elang Flores dewasa berukuran antara 55 cm sampai dengan 80 cm. Bagian atas berwarna coklat kehitaman dengan lapisan coklat muda pada bagian belakang. Sedangkan bagian bawah dari leher sampai perut raptor endemik Nusa Tenggara ini berwarna putih dengan corak tipis berwarna coklat kemerahan pada bagian ujung. Pada bagian kepala berbulu putih dengan garis berwarna coklat pada bagian mahkota yang tidak terlalu jelas terlihat. Paruh dan tengkuk berwarna hitam. Ekor elang Flores berwarna coklat dengan garis hitam putih yang terlihat jelas saat sedang bertengger. Saat terbang, warna hitam hanya terlihat pada bagian ujung ekor. Kembangan ekor saat terbang tidak lebar dan juga tidak kuncup seperti elang lainnya, sedangkan kaki dan paha burung endemik ini berwarna putih. Sayap bagian bawah berwarna putih, jari-jari sayap berwarna hitam. Saat sedang terbang, sayap terpentang lebar dan tidak terlalu mencekung. Ujung jari sayap tidak terlalu mengarah ke bawah tetapi ke samping. Habitat elang Flores tersebar di hutan berdataran rendah sampai dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Dengan wilayah atau jarak terbang sekitar 40 km persegi, elang Flores kerap terlihat di daerah perbatasan antara hutan primer dan daerah pertanian, lereng dekat air, dan air terjun dengan kondisi hutan yang masih baik. Ancaman terbesar bagi elang Flores adalah semakin berkurangnya habitat untuk membuat sarang, mencari mangsa, dan berkembang biak. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya penebangan pohon di seputar daerah penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain itu, penggunaan pestisida menyebabkan semakin berkurangnya jumlah mangsa seperti tikus dan ular yang menjadi mangsa alami elang, sehingga semakin banyak elang yang mengincar binatang kecil peliharaan masyarakat seperti ayam untuk dijadikan mangsa. Situasi ini menyebabkan elang dianggap sebagai burung yang mengganggu dan kadang-kadang diburu masyarakat, baik untuk dijadikan hewan peliharaan atau dijual. Usaha pelestarian elang Flores sebagai burung pemangsa yang paling terancam keberadaannya di muka bumi ini sangat dibutuhkan,
sosialisasi kepada masyarakat, penyebaran media sosialisasi, dan yang terpenting keterlibatan penuh dan perhatian khusus pemerintah terhadap keberadaan elang Flores. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama erat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang bergerak dalam pelestarian lingkungan demi kelestarian elang Flores sebagai kekayaan lokal masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Salam niki